Sebenarnya kita tidak perlu bertengkar soal agama. Sebenarnya kalau kalian mau ketahui, kuasa kegelapan sudah merangsak ke agama. Agama manapun harus pegang cahaya Allah. Kenapa? Karena kuasa kegelapan takut oleh cahaya Allah. Mereka tidak akan berani, tidak akan dekat. Jadi tidak perlu bertengkar soal agama. Kita hanya harus menjaga iman masing-masing kepada Tuhan. Sehingga kita jelas mana yang Tuhan sejatinya, mana yang bukan. Mana yang menyesatkan, mana yang bukan. Jadi ini semua dimulai dari perang hitam dengan putih. Jadi kita akan dikacaukan, iman kita dikacaukan. Kenapa? Karena kita harus melihat sejatinya Allah, sejatinya Tuhan, cahaya putih Tuhan itu di dalam diri, bukan dari penampilan, bukan dari grup, bukan dari segala hal yang bersifat luar. Ini cara Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena memang Tuhan izinkan segala hal yang terjadi di dunia ini, Tuhan izinkan kok terjadi. Hal-hal seperti ini muncul kalau kita tidak dekat kepada cahaya Allah. Sehingga kita mengukur segala hal semua dari, oh dia itu pemuka agama, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berdosa. Mereka manusia loh, mereka bisa salah, mereka bisa drop. Pada saat mereka punya masalah, mereka bisa drop. Dan pada saat kita drop, itulah kuasa kegelapan menyusup, masuk. Dan menggantikan cahaya putih menjadi cahaya hitam. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah apa? Ya kita nggak boleh saling menuduh. Kita sedang dipecah belah, kita sedang dihancurkan. Iman kita itu dibuat masuk kembali ke dalam diri kita untuk melihat segala hal yang putih itu dari hati. Dari hati kalian menilai. Jangan saling bertengkar soal iman, jangan saling bertengkar soal kepercayaan. Hormati kepercayaan orang lain. Hormati diri Anda sendiri, hormati cahaya suci Allah di dalam diri Anda sendiri. Jangan mengkotori cahaya suci Allah dengan hal-hal yang berpikiran buruk kepada orang lain. Banyak hal terjadi di dalam dunia ini yang tidak kita mengerti. Kenapa bisa begitu? Saya selalu mengajarkan untuk kembali ke diri sendiri, kembali ke cahaya Allah. Penyatuan dirimu dengan cahaya Allah itu adalah kunci untuk melawan segala macam kuasa kegelapan. Itu adalah kunci untuk kita bisa membedakan mana yang kita ikuti, mana yang tidak. Penyatuan dirimu dengan cahaya suci Allah di dalam dirimu, itu adalah kunci Anda untuk memilah-milah mana yang harus Anda lakukan, mana yang harus Anda ikuti, mana yang harus Anda tinggalkan. Ini adalah cara Tuhan untuk menjaga kewarasan kalian, yaitu masuk kembali ke dalam jiwa suci Anda. Penyatuan diri Anda kepada cahaya suci Allah, Allah yang maha tinggi. Allah itu bukan agama, Allah itu maha cahaya, Allah itu maha gaib. Kita melawan segala yang gaib, bersatu dengan gaibnya kita, dengan gaibnya Allah yang maha gaib, untuk melawan gaib-gaib yang hitam. Sehingga kita bisa tahu kita harus apa. Sehingga kita bisa tahu kita harus bersikap bagaimana. Kita bisa tahu bagaimana cara melindungi keluarga kita dari segala kuasa kegelapan. Biasakan lambat mengolah kata-kata. Banyaklah berpikir, banyaklah menilai, banyaklah mengevaluasi setiap situasi. Kita tidak bisa lagi diam karena kita melindungi anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita. Jangan sampai kita mengikuti hal yang kita kira baik karena kita melihat dari secara fisik atau secara luarnya saja. Kuasa kegelapan masuknya ke dalam, maka kalian harus membentengi di dalam dirimu sendiri.
Ini kuasa kegelapan tidak main-main. Mereka akan menghancurkan mentalmu. Kenapa? Karena yang kalian pegang ternyata bukan Tuhan, bukan Allah. Allah yang maha gaib, Allah yang maha tinggi. Ya, penyatuan dirimu dengan cahaya Allah itu adalah kunci setiap masalahmu. Mau ada masalah keuangan, masalah perselingkuhan, masalah korupsi, masalah apapun juga yang tidak Anda mengerti jalan keluarnya. Allah yang maha cahaya, Allah yang maha gaib, Allah yang maha mengerti, Allah yang maha cahaya, yang punya jawaban dari setiap kebingunganmu, sehingga Anda tidak dirasuki oleh hal-hal yang bukan Tuhan, hal-hal yang bukan sejatinya Allah, hal-hal yang negatif yang kalian kira positif. Jangan berpegangan pada manusia, karena manusia bisa salah. Karena manusia ada sisi dropnya, secara iman atau secara mental atau secara pikiran mereka bisa drop. Tapi Allah Tuhan yang maha cahaya tidak. Kembali ke sejatinya diri Anda, kembali ke Allah yang maha gaib untuk mengalahkan sihir dan gaib yang merasuki tanpa kita sadar, merasuk ke keluarga kita, ke anak kita yang membangkang, ke suami kita atau istri kita yang berselingkuh, ke orang tua atau mertua yang menyakitkan, ke pasangan-pasangan yang suka membuli kita, ke teman-teman yang memfitnah kita, mencuri dari kita, memanfaatkan kita. Itu karena pertahanan kita kurang kuat kepada Tuhan. Masuk ke dalam inti sejatinya dirimu, ketemukan dirimu sendiri. Ketemukan, ambil cahaya suci dari langit, masukkan ke dalam tubuh Anda. Bayangkan diri Anda terlindungi, bayangkan diri Anda bersinar. Makan sinar Tuhan, bayangkan makanan yang Anda makan itu, sinar cahaya Tuhan itu menyinari dari kepala sampai kaki Anda, sampai tangan Anda bersinar. Sehingga kuasa kegelapan tidak mau menghampiri orang-orang yang bercahaya. Bungkus diri Anda dengan balutan cahaya suci Allah, ya. Proteksi diri kalian, karena kita tidak lagi tahu mana yang berikan perlindungan kepada kalian, berikan perlindungan kepada keluarga kalian, ya. Jaga cahaya suci Allah di dalam dirimu, tidak perlu saling bertengkar, karena kuasa kegelapan sangat jahat. Manik di sini dari Mistik Mustika berdoa yang terbaik buat Anda dan buat bangsaku Indonesia.